Di jantung kota Galia, alun-alun dipenuhi haus darah bangsawan, seorang pria bersirah putih berdiri tegak, mengucap satu perintah dingin yang membuat udara membeku. Dari tubuhnya memancar kekuatan seperti badai yang disegel dalam wujud manusia. Energi itu mengalir di bilah eksekusi, membungkusnya dengan sihir mematikan, sekali tebas, satu nyawa lagi padam, sudah hampir 100 orang gugur di tangannya, dan dengan satu jentikan lagi, jumlah itu terus bertambah tanpa ampun. Seorang bangsawan jatuh, matanya membeku dalam penyesalan terakhir. Ia sempat berpikir tentang revolusi yang gagal, bukan musuh yang mengkhianatinya, melainkan kawan sendiri. Sang pria bersirah menatap lautan manusia di hadapannya. Ia berdiri di atas tumpukan mayat, suara teriakannya menggema di seluruh alun-alun, mengumumkan akhir dari masa penindasan. Ia menjanjikan era kebebasan baru, era di mana rakyat akan memimpin. Sorak-sorai pun membahana, bergema seperti guntur, wajah-wajah penuh amarah menuntut darah dan api. Namun di balik semua itu, seseorang mengawasi, tangannya terikat oleh sihir kuat, tubuhnya dikelilingi aura pengekang yang tak terlihat, matanya tajam namun getir, seolah menyimpan kebenaran yang tak ingin didengar siapapun. Dia adalah Isaac Quincy, penasihat pertama kerajaan. Hari ini, nasibnya terbalik. Kini ia menjadi tawanan dari mereka yang menyebut diri mereka pembebas. Isaac tahu lebih banyak dari yang mereka sangka. Ia tahu bahwa para pembebas ini hanyalah boneka dari satu keluarga bangsawan tunggal, keluarga disukses, para tiran sejati yang telah menarik benang kekuasaan selama berabad-abad. Mereka membakar semangat rakyat untuk memberontak, hanya untuk memanfaatkan kekacauan itu sebagai alasan untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka. Dan kini, sang pemimpin revolusi bersiap untuk pertunjukan terakhirnya di hadapan massa yang tak menyadari permainan ini. Pemimpin itu berdiri di atas panggung, menampilkan hadiah besarnya pada kerumunan yang mengamuk. Sang raja dan dewan kerajaannya kini terikat, menjadi simbol kekalahan mereka. Namun Isaac tahu, mahkota itu hanyalah properti untuk penguasa boneka yang baru. Dengan suara menggelegar, sang pemimpin menambah bahan bakar kemarahan rakyat. Ia menuduh keluarga kerajaan bersekutu dengan iblis, tuduhan yang selalu memancing kerumunan. Ribuan rakyat katanya dikorbankan demi ambisi kekuasaan. Kerumunan bergemuruh, menuntut darah, menelan setiap kata tanpa pikir panjang. Isaac menatap, matanya membara mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Pertemuan rahasia dengan iblis hanyalah tipuan, sebuah alasan sempurna untuk menjebak dewan kerajaan kepada masa haus darah. Senyum tipis muncul di wajah Isaac. Mereka gagal, senjata rahasia kerajaan masih belum tertangkap. Di sampingnya, seorang tawanan lain, Elizabeth, bertanya lirih apakah harapan terakhir mereka akan datang. Isaac meyakinkan, seseorang sedang bersembunyi di tengah kerumunan, menunggu saat yang tepat, sebelum ia bisa bicara lebih lanjut. Seorang penjaga mendorongnya, memaksa ia diam. Sang pemimpin mendekat ke Elizabeth, tangannya mencengkeram wajahnya dengan kasar. Ia mengejek dan mengancam, memberi tahu gadis itu bahwa detik-detik hidupnya tinggal hitungan menit. Ia bahkan menyarankan hal menjijikkan untuk mereka lakukan di momen terakhirnya. Tiba-tiba, suara tajam memotong udara, memerintahkan sang pemimpin untuk melepaskan Elizabeth. Ia mendorong gadis itu ke samping, masih menebar ejekan kepada tawanan-tawanannya, dan saat itulah kesabaran Isaac habis. Sang pemimpin mencoba memanggil prajuritnya, namun kata-katanya terhenti. Ledakan petir emas menyambar panggung, menghancurkan segalanya di dekatnya. Sang tiran terseret dalam ledakan, helmnya retak oleh tekanan energi. Para pengawal menyadari dengan ngeri bahwa tawanan mereka sedang menghancurkan segel pengekang. Para pengawal panik, berusaha memperkuat mantra pengekang. Satu-satunya rencana mereka hanyalah menumpuk lebih banyak sihir. Isaac menahan diri, berjuang melawan kekuatan ikatan yang diperbarui. Ia menyadari segel sihir itu dirancang khusus untuk mengekang kekuatannya. Pengawal semakin mendekat, pemimpin mereka menuntut agar ia berhenti berjuang sia-sia. Namun senyum percaya diri terlukis di wajahnya, sebuah ejekan yang membuat lawan terdiam. Ia memberitahu mereka, waktu mereka telah habis karena seseorang sedang datang. Pikirannya melayang pada Sila Montfort, sahabat sekaligus yang terkuat di antara mereka. Kilasan masa lalu muncul, di hari-hari mereka di akademi, saat kekuatan mereka mulai berkembang. Hidup Silas hancur ketika keluarga Desaks memerintahkan pembunuhan orang tuanya, bersama oleh musuh yang sama. Mereka bersatu, menjadi saudara sejiwa dalam peperangan. Tujuan mereka jelas, menghancurkan tirani dari dalam, membebaskan rakyat dari cengkeraman para tiran. Namun, misi mulia itu berakhir tragis karena pengkhianatan yang menghancurkan. Kilasan itu berakhir dengan dirinya tertangkap, dikelilingi dan diatasi oleh ksatria musuh, tetapi pikirannya tetap tertuju pada Silas, yang masih bebas. Kekuatan sejatinya tetap menjadi rahasia bagi para musuh yang tak tahu apa yang sedang menunggu mereka. Kembali ke masa kini, sang pemimpin mengalihkan perhatian pada korban berikutnya di daftar hitamnya. Ia menampilkan salah satu anggota dewan kerajaan kepada kerumunan yang haus darah, menuduhnya sebagai tiran yang membawa kelaparan dan kehancuran bagi negeri. Korban berikutnya di hadapan pedang adalah Isaac Quincy. Isaac berdiri tegap, ikatan sihirnya bersinar lembut, menandakan kesiapan menghadapi yang akan datang. Ia tahu, yang perlu ia lakukan hanyalah bertahan. Silas akan datang kapan saja. Sang pemimpin menanyakan kata-kata terakhir, namun Isaac hanya tersenyum sinis. Ia memperingatkan pemimpin itu untuk tidak terlalu percaya diri. Ia mengungkap kesalahan fatal mereka.
mereka gagal menangkap yang terkuat di antara mereka, Silas. Nama Silas Montfort menggema di helm sang pemimpin, membuatnya terhenti sejenak. Mata Ishak melebar, menatap sosok seorang pria bersirah di hadapannya. Pria itu menyingkap helmnya, menampilkan wajah harapan terakhir mereka, Silas Montfort. Dunia Ishak hancur seketika, pikirannya menolak menerima kebenaran yang mustahil itu, namun Silas hanya tersenyum tipis, memutar sejarah mereka menjadi lelucon kejam. Bahkan Ishak terdiam, terkejut oleh sikap santai Silas yang tampak menyepelekan harapan putus asa mereka. Silas mengakui semuanya, bahwa ia sebenarnya mengikuti rencana mereka sejak awal, tapi untuk tim yang berbeda. Matanya dingin saat ia mengungkap motifnya. Keluarga Desaks ternyata lebih meyakinkan. Ishak, mantan saudara seperjuangan, hanya bisa menatap, hancur oleh pengkhianatan paling kejam, orang yang dianggapnya sahabat bahkan saudara. Pikiran Ishak melompat ke masa lalu, mengingat ikatan 20 tahun mereka. Mereka pernah menjadi saudara seperjuangan, beristirahat setelah kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Namun kini, senyum Silas dingin dan kosong, seolah itu semua tak berarti sama sekali. Ia menenangkan sahabat lamanya, berkata jangan anggap semuanya pribadi, bisnis adalah bisnis. Dengan itu, ia memerintahkan mantan saudaranya menuju penghakimannya. Ishak akhirnya menjeritkan namanya, pengkhianatan itu menusuk seperti pisau. Ia sadar, Silas telah menghancurkan nasib semua rekan mereka seorang diri. Kesedihannya berubah menjadi amarah murni yang tak terkendali. Silas tetap tak bergerak, menjadi monumen bagi pengkhianatannya sendiri. Digerakkan oleh kemarahan, Ishak melepaskan ledakan kekuatan mentah yang destruktif. Sebuah titik kebencian menyala dalam matanya, membakar segalanya di sekitarnya. Panggung meledak saat amarahnya mengambil bentuk yang mengerikan. Ia berteriak, wajahnya terdistorsi oleh duka dan kekuatan liar yang tak terkendali. Gelombang kejut menghancurkan panggung, tubuh-tubuh pengawal beterbangan. Para pengawal teriak dalam ketakjuban dan ketakutan saat Ishak menghancurkan ikatan yang menahannya. Akhirnya bebas, ia melesat maju dengan niat membunuh. Seorang ksatria menebaskan pedangnya, berusaha menghentikan amukannya, namun sebuah tendangan telak langsung melayang di rusuknya. Mata Ishak menyala dengan keberanian yang nyaris gila, menolak tunduk pada apapun. Ia menangkap pedang baja dengan giginya, bukan hal yang baik untuk rencana perawatannya. Silas memerintahkan prajuritnya untuk menundukkan tawanan yang mengamuk, tetapi Ishak bergerak seperti bayangan, menebas mereka satu persatu dalam kilatan merah yang mematikan. Perintah berubah dari menangkap menjadi membunuh saat para pemanah mengangkat busur mereka. Mata Ishak menyala dengan api dingin, semua emosi digantikan oleh dendam. Ia memanggil cambuk energi murni, menangkis hujan panah dengan mudah. Amarahnya mengambil wujud, menjadi makhluk bayangan yang menakutkan. Makhluk itu menghantam tanah, menghancurkan segala yang dilaluinya. Ia berdiri di tengah kekacauan, badai sihir dan kemarahan mengelilinginya. Para pengawal panik, berusaha memperkuat mantra pengekang. Akhirnya, pengawal berhasil mengepungnya. Lingkaran sihir mereka menyala terang. Ishak menjerit, menyuarakan kesedihannya, mengingatkan Silas akan ikatan persaudaraan mereka yang hancur. Namun Silas tetap tak bergeming, memutuskan saatnya mengakhiri drama ini. Silas memutuskan untuk turun tangan sendiri, menyiapkan mantra pengekang yang sangat kuat. Sebuah sigil emas besar membuat tubuh Ishak sangat berat. Mantra itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, menekan tubuh Ishak ke panggung kayu. Ishak berjuang melawan tekanan yang luar biasa, tubuhnya menjerit menentang sihir itu. Silas merenung, jika ingin sesuatu dilakukan dengan benar, maka sebaiknya dia lakukan sendiri. Ikatan emas baru itu menahan Ishak sepenuhnya, membuatnya benar-benar tak berdaya. Silas meraih mantan sahabatnya, lalu melemparnya begitu saja melintasi panggung, seperti mainan rusak di tangan tiran baru. Dipaksa ke penghakimannya, ia menuntut jawaban, mengapa ia dikhianati. Silas berjalan pergi, dingin, meyakinkannya bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Ia hanyalah bidak dalam permainan yang jauh lebih besar dan kejam. Bidak yang berguna, menurut Silas, akhirnya telah kehilangan kegunaannya. Dengan jentikan jari yang familiar dan menakutkan, perintah terakhir diberikan, bila pedang jatuh secepat kilat, mengakhiri nyawa sahabat yang dikhianati. Pikiran terakhirnya dipenuhi ketidakpercayaan saat dunianya memudar menjadi gelap, sebuah protes diam terakhir terhadap akhir yang tak pernah ia duga. Namun jiwanya menolak padam, menyalakan percikan terakhir di kegelapan, matanya terbuka kembali. Ia tidak berada di Oblivion, melainkan di tempat lain sepenuhnya. Ia terbangun di dunia api dan kekacauan, bertanya-tanya apakah ini adalah penghakiman terakhirnya. Ia tersandung melalui neraka yang mengamuk, mengingat tujuan hidupnya, melawan tirani. Sebuah tawa pahit lepas dari bibirnya. Hadiah menjadi pahlawan adalah tiket satu arah menuju neraka. Kekacauan berputar di sekelilingnya, tubuh-tubuh jatuh, bangunan runtuh menjadi abu. Ia terhempas ke tanah, sepenuhnya kewalahan oleh pemandangan mimpi buruk di sekelilingnya. Ia jatuh berlutut, menolak menerima nasib kejam ini, meyakinkan diri bahwa ia tidak pantas mendapatkannya. Sebuah ingatan menembus kebisingan itu, sebuah suara memperingatkannya untuk berlindung saat serangan datang. Namun ia segera menyadari ini bukan sekadar neraka, melainkan kehancuran desanya sendiri. Ia mengenali baju zirah para penyerang, faksi timur Count Revel. Sebuah suara putus asa berteriak padanya, mencoba memecahkan setengah sadar yang menahannya. Namun Ishak mudah terpaku,
membeku oleh horor yang terjadi di sekelilingnya. Ia teringat nama anak itu, Gaben, sahabat masa kecilnya, seorang teman yang hilang 20 tahun lalu. Tepat pada malam ini, dalam ingatan itu, Gaben berusaha menariknya menjauh dari kehancuran, namun tangan bersirah mencengkeram sahabatnya, menariknya kembali ke tengah kekacauan. Gaben terhempas ke dinding dengan kekuatan brutal yang tak kenal ampun. Ia terengah, rasa sakit menjalari tubuhnya saat benturan menghempaskan napasnya. Matanya melebar dalam ketakutan murni saat sosok di hadapannya muncul. Sebuah raksasa bersirah melangkah maju, bayangannya menelan tubuh bocah yang ketakutan. Kapak besar itu terangkat tinggi, bersinar di bawah cahaya api, disertai teriakan lantang bahwa inilah nasib bagi siapapun yang menentang Count Ravel. Ishak hanya bisa menatap ngeri, nama sahabat yang hilang terucap pelan di bibirnya. Saat bilah tajam itu hendak turun, Ishak akhirnya berhasil melepaskan diri dari ilusi ketakutan dan kenyataan yang membelenggu. Ia meraih perisai yang tergeletak di tanah, bertekad untuk mengubah masa lalu. Dalam satu gerakan cepat, ia menahan tebasan maut yang seharusnya menimpa Gavin. Malam terhenti sejenak, terkejut oleh keajaiban yang tak mungkin terjadi itu. Ishak meneruskan gerakannya, menghantam dadak satria raksasa itu dengan kepalan tangan. Tubuh bersirah berat itu mundur beberapa langkah. Terhuyung karena kekuatan yang tak ia duga, Ishak menatap tangannya sendiri. Heran mengapa pukulannya terasa begitu lemah. Tatapannya turun pada kedua telapak tangannya, dan ketakutan mulai menyelimuti wajahnya. Kekuatannya telah hilang. Ksatria itu tertawa, memuji dengan nada mengejek tentang tekniknya yang lumayan. Ia menyesalkan bahwa keberanian seperti itu hanya akan membuat Ishak mati sebelum sempat menjadi prajurit. Namun Ishak tak lagi mendengarkan. Sebuah pikiran kilat melintas di benaknya tentang wajahnya sendiri. Ia menyentuh pipinya, lalu terdiam. Luka lama yang selalu ada di sana telah hilang. Suara yang dikenalnya memecah kekakuan malam, berteriak panik memanggil nama seorang pemuda Ishak Quincy. Ishak mudah diminta untuk lari menyelamatkan diri. Ksatria bertopeng baja itu menurunkan kapak besar ke arah target barunya saat ini. Tanpa sihir dan tanpa kekuatannya yang dulu, Ishak sempat terpaku, namun di detik terakhir, naluri bertahan hidupnya memaksanya menahan pedang yang diarahkan kepadanya. Pedang besar yang lebih mirip kapak itu berhenti di udara. Ksatria bersirah tampak tidak terkesan dengan penyelamatan di saat-saat terakhir itu. Ksatria itu mencibir usaha lawannya, menekan pedangnya ke bawah dengan kekuatan brutal yang luar biasa. Ia menjanjikan akhir yang kelam, sementara Ishak berjuang menahan bila itu dengan sisa tenaganya. Seberkas ingatan melintas cepat di benaknya. Sesuatu yang penting, ia teringat pada kelemahan fatal di rancangan zirah lawannya. Titik lemah di bagian leher. Ia segera sadar dan dalam sepersekian detik, ia memutar kakinya, siap membalik keadaan. Ia memutar tubuhnya menghindari ayunan besar itu. Tatapan matanya menajam, menunggu momen sempurna yang akhirnya muncul. Ia menghantam celah leher pria berzirah itu dengan suara keras yang membuat pedangnya terlepas. Di momen itu Ishak langsung menangkap pedang lawannya dan bersiap melepaskan serangan penghabisan. Dalam satu gerakan cepat dan presisi Ishak berhasil menumbangkan lawannya. 2 dekade pengalaman di medan perang kini terbukti tidak sia-sia. Gerakannya cepat, tajam, dan mematikan meski di tubuh yang belum sepenuhnya terlatih ini. Tubuh ksatria raksasa itu jatuh tersungkur, sementara Ishak berdiri dengan tatapan dingin tanpa ragu, seperti pembunuh veteran yang sudah terlalu lama hidup di tengah kematian. Gavin yang masih terguncang menatap pemandangan itu tak percaya, lalu bertanya pada Ishak dari mana ia mempelajari gerakan sehebat itu. Namun Ishak yang kini berada dalam tubuh mudanya, hanya terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sebuah tangan terulur, menariknya kembali ke kenyataan. Gavin, masih hidup dan tersenyum, berdiri di hadapannya. Rasa lega membanjiri dadanya. Gavin hanya mengira temannya masih syok karena pertarungan barusan. Tapi pikiran Ishak terus berputar cepat, menolak tapi sekaligus menerima kenyataan yang tak mungkin ini. Ia benar-benar telah kembali ke masa 20 tahun lalu. Ingatan terakhirnya adalah di tiang eksekusi. Tubuhnya terikat oleh sihir emas milik Silas. Ia masih bisa merasakan dinginnya bilah yang jatuh dan momen ketika hidupnya berakhir. Sebuah tangan di pundaknya membuatnya tersentak dari kenangan kelam itu. Gavin menariknya agar segera bergerak, mengingatkan bahwa keluarga mereka sedang dalam bahaya. Kekacauan masa lalu masih mengamuk di sekeliling mereka tanpa henti. Gavin hanya bisa menatap dengan ngeri ketika rumah mereka hancur berkeping-keping di depan mata. Ishak menyadari sesuatu, ia telah kembali ke hari di mana segalanya bermula. Hari ketika sahabat terbaiknya tewas di depan mata, dan hari yang sama ketika ia kehilangan kedua orang tuanya. Semua itu membakar ingatannya, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Teriakan Gavin yang putus asa menariknya kembali ke kenyataan. Ia belum tahu bagaimana atau mengapa dirinya bisa terlempar kembali ke mimpi buruk ini. Tapi hanya satu hal yang pasti, kali ini, ia tidak akan membiarkan sejarah berdarah itu terulang. Dengan napas berat dan tekad yang menyala, ia berlari menembus bahaya. Ia masih ingat siapa dirinya dulu, salah satu prajurit terkuat di Galia. Tapi sekarang ia terjebak dalam tubuh remajanya, tubuh yang belum mengenal kekuatan, belum menginjak akademi, belum menjadi siapapun. Hanya seorang anak desa dengan akal dan ingatan masa depan. Kilatan energi emas menghantam tanah dengan kekuatan mengerikan. Ledakan itu mengguncang jalanan. Dari balik reruntuhan,
ia mengintip dan melihat siapa dalam kekacauan itu. Sosok muda berwajah congkak dengan aura kehancuran menyala di sekitarnya. Sevold, putra Count Ravel, tubuhnya memancarkan energi murni yang menghancurkan apapun di sekitarnya. Di hadapannya, sepasang warga desa berlutut memohon agar rumah dan nyawa mereka diselamatkan. Tapi Sevold hanya menyeringai, menikmati rasa takut mereka. Dengan nada dingin dan kejam, ia memberi mereka pilihan sederhana, pilihan yang lebih menyerupai kutukan daripada belas kasihan. Jika mereka menolak menyerahkannya, ia akan membakar mereka hidup-hidup di dalamnya. Karena ia pria baik, begitulah kata hatinya. Setelah itu ia langsung melepaskan sihirnya dan menebas mereka berdua. Ishak mengenali pria itu, ingatan tentang bagaimana pria itu membantai keluarga itu di garis waktu semula terbit kembali. Berpikir cepat, Ishak memberitahu Gavin bahwa mereka harus kabur ke rumahnya lewat atap. Mereka berdua berlari melintasi genteng demi menghindar dari perhatian, namun jalan pelarian mereka terhalang oleh patroli prajurit Count. Kengerian memenuhi dadanya ketika Ishak menyadari bahwa pasukan itu sudah mencapai rumahnya. Gavin panik dan mendesak mencari bantuan daripada langsung masuk. Namun mata Ishak dingin dan menghitung resiko. Rencananya mulai terbentuk. Ia menilai ancaman itu, tentara kaki tangan biasa bukan bangsawan penyihir. Ia mungkin kehilangan kekuatannya, tetapi 20 tahun kenangan medan perang tetap ada. Tanpa ragu ia melompat ke atap rumah masa kecilnya. Ia melihat titik masuknya jendela lantai atas. Ishak menabrak kaca dan menerobos masuk dengan dramatis. Pandangannya segera tertuju pada adegan di dalam rumah. Ibunya ditahan oleh seorang prajurit. Ia cepat menghitung musuh yang ada saat seorang prajurit mengekang nyawa dari ibunya. Ayahnya berlari masuk mencoba membebaskan istrinya dari cengkeraman itu. Para prajurit berbalik terkejut disergap oleh pemuda yang baru menerobos jendela. Ishak meraih senjata terdekat yang bisa ia temukan, hanya sebuah pisau dapur sederhana. Dalam sekejap, bilah kecil itu menemukan celah di antara zirah baja dengan presisi mematikan. Satu musuh tumbang, tersisa dua lagi. Ekspresi Ishak tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Tatapannya dingin, wajahnya bukan lagi milik seorang anak. Tapi prajurit yang telah melihat terlalu banyak kematian, dua prajurit yang tersisa menatap kaget, seolah tak percaya bahwa mangsa mereka berani melawan. Tanpa memberi waktu, Ishak menerjang target berikutnya. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat. Prajurit itu menghunus pedangnya, bersiap menyambut serangan bocah itu. Pisau dapur beradu dengan baja, percikan logam menari di udara. Perbedaan kekuatan tampak jelas, tapi keterampilan Ishak jauh di atas mereka. Namun insting tempurnya berteriak, bahaya datang dari belakang. Seorang prajurit lain bergerak untuk menyerang, yakin bahwa Ishak tak punya jalan keluar. Terjebak di antara dua bilah tajam, Ishak berada di ujung tanduk. Berpikir cepat, ia memanfaatkan tubuh prajurit di depannya sebagai tumpuan dan menendang ke atas. Tubuhnya melayang, dan dalam satu gerakan terukur, ia membiarkan dua musuh itu saling menebas tanpa sadar. Tebasan dari belakang menembus sirah rekannya sendiri. Ishak mendarat mulus di belakang prajurit terakhir, menempelkan pisau dingin di lehernya. Sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya. Dengan suara datar, ia berkata bahwa hari ini adalah hari keberuntungan sang prajurit, karena ia baru saja menyaksikan keluarganya hidup dan selamat lagi. Dan dengan satu gerakan cepat, bila pisau itu menyapu tenggorokannya, ancaman berakhir seketika. Prajurit ketiga jatuh tersungkur, menjadi korban dari kebodohan rekan sendiri. Suara memanggil namanya menggema di ruangan itu. Ibu, saudara dan ayahnya berlari mendekat. Wajah mereka campuran antara syok dan haru. Ishak memeluk mereka erat, tenggelam dalam rasa lega yang telah ia tunggu selama 20 tahun. Ayahnya menatapnya dengan kebingungan, suaranya gemetar ketika bertanya dari mana anaknya belajar bertarung sekejam itu. Ishak menghindari pertanyaan ayahnya dan mengatakan akan menjelaskan semuanya nanti. Ia segera mengambil kendali, meminta keluarganya untuk berlari menuju hutan. Sebuah ingatan dari kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Ia teringat bahwa satu-satunya yang selamat dari pembantaian masa lalu hanyalah mereka yang berhasil melarikan diri ke hutan. Melihat Gavin, Ishak cepat-cepat memintanya ikut. Ia meyakinkan sahabatnya bahwa orang tua Gavin sudah aman karena rumah mereka berada di tepi hutan. Namun kenangan kelam kembali terlintas. Dalam kehidupan sebelumnya, orang tua Gavin memang selamat, tapi Gavin sendiri tidak. Dalam hati, Ishak bersumpah bahwa kali ini ia akan memastikan sahabatnya hidup. Mereka berlari sekuat tenaga menuju pepohonan, meninggalkan desa yang kini hanya tersisa kobaran api dan jeritan. Mata Ishak memancarkan tekad yang kuat. Ia telah diberi kesempatan kedua dan tidak akan menyia-nyiakannya. Sesampainya di pinggir hutan, mereka menemukan sekelompok kecil penyintas. Suasana sedikit tenang di tengah kekacauan. Ishak meminta keluarganya beristirahat sementara ia pergi memeriksa keadaan sekitar. Gavin menatapnya bingung, tak menyangka sahabat masa kecilnya kini memimpin dengan begitu tegas. Namun beberapa saat kemudian, tubuh Ishak mulai goyah. Tubuhnya melemah, pandangan kabur, adrenalin yang menahan rasa takut akhirnya habis. Tubuh Ishak yang masih muda tak lagi mampu menahan beban. Ia ambruk tak sadarkan diri. Seluruh ketegangan hari itu menabrak dirinya sekaligus. Dalam gelapnya kesadaran, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia melihat tiang gantungan, wajah-wajah rekannya yang terikat dan tak berdaya, dan suara silas kembali terdengar, dingin dan tajam.
menyebutnya pion tak berguna, bayangan masa lalu menjeratnya lagi. Pisau itu jatuh, mengakhiri hidupnya yang pertama dengan cara paling brutal. Suara Silas masih menggema di dalam pikirannya, sebuah perpisahan kejam dari sahabat lama yang berubah menjadi pengkhianat. Namun di tengah kegelapan itu, jeritan putus asa Gaven menembus semuanya. Menarik Ishak kembali ke dunia nyata, cahaya lembut menembus celah dedaunan, membangunkannya dari mimpi buruk. Ishak terengah, tubuhnya berat, napasnya kacau. Ia sadar, ini semua bukan mimpi, ia benar-benar kembali 20 tahun ke masa lalu. Kali ini, dengan ingatan seorang prajurit yang telah mati di medan perang, sebuah janji lahir di dalam dirinya, ia tidak akan gagal lagi. Namun sebelum membalik nasib, ia perlu satu hal, kekuatannya, kekuatan yang pernah membuatnya ditakuti dan dihormati di medan perang. Suara teriakan mendadak memecah ketenangan itu. Ishak membuka mata lebar, insting bertarungnya langsung bangkit, matanya menajam, penuh tekad. Perburuan belum berakhir, tapi ketika ia menuju ke sumber suara, sesuatu menghentikannya. Gaven berlutut di tanah, wajahnya hancur, air matanya jatuh tanpa suara. Ishak memanggil namanya. Namun tak ada jawaban. Ayahnya yang menjawab dengan suara berat bahwa tentara-tentara itu telah mencapai rumah Gaven lebih dulu. Mereka tidak menyisakan apapun. Pikiran Ishak berputar, dadanya sesak. Ia menolak percaya kenyataan itu. Sekali lagi, sejarah mengulangi dirinya, dan kali ini, penderitaan orang lain adalah hasil dari kegagalannya sendiri. Ishak mengingat dengan pasti bahwa di kehidupan pertamanya mereka seharusnya selamat. Ayahnya mencoba menenangkannya dan menyarankan agar ia memberi Gaven waktu untuk sendiri. Namun Ishak hanya bisa menatap kosong, melihat kesedihan sahabatnya yang menjadi pengingat tajam atas kegagalannya. Garis waktu mulai retak, ingatannya tidak lagi bisa dijadikan pedoman. Ia menuntut jawaban mengapa mereka tidak kabur padahal rumah mereka sudah begitu dekat dengan tempat aman. Ayahnya menjelaskan dengan wajah berat, putra Kaon, Sieval, menemukan para prajuritnya yang gugur dan langsung mengamuk. Saat itu Ishak merasakan kepastian yang menghancurkan. Semua ini salahnya, dengan menyelamatkan orang tuanya sendiri. Ia justru menandatangani vonis mati bagi orang tua Gaven. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, tenggelam dalam rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Hutan yang tenang di atasnya terasa seperti mengejek gejolak batinnya. Ia menatap langit, berbicara kepada kekuatan yang mengirimnya kembali. Ia bertanya apakah kesempatan kedua ini adalah hadiah atau hukuman yang lebih kejam. Namun tangan ayahnya di bahu menariknya kembali. Ayahnya mengingatkan bahwa penjahat sebenarnya adalah keluarga Rafael. Kata-kata itu menjadi penenang. Ayahnya bangga karena Ishak berhasil menyelamatkan Gaven. Pujian itu mengingatkannya bahwa ia tidak bisa terus meratapi takdir. Ia menggenggam tangannya dan bertekad menggunakan 20 tahun pengalaman pahitnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ia harus membangkitkan kembali kekuatannya karena saat ini ia bahkan tidak sanggup menghadapi satu prajurit tingkat tinggi. Sebuah tekad baru muncul dalam sorot matanya. Kali ini ia akan melindungi semuanya. Pikirannya tertuju pada Madeline, adik kecilnya. Setelah kematian orang tua mereka, obsesinya pada balas dendam membuatnya meninggalkan gadis itu sendirian. Madeline dulu dititipkan kepada kepala desa, yang terlihat seperti tetua yang bijak. Namun Ishak baru mengetahui bahwa pria itu adalah monster. Ia menjual Madeline kepada orang-orang Kaon. Teriakan adiknya yang memanggil kakak yang tak pernah datang tidak pernah terjawab, hingga akhirnya beban itu menjadi terlalu berat untuknya. Ingatan itu memudar dan Ishak tersadar kembali. Ia membuat janji sunyi yang tidak bisa dipatahkan untuk adiknya. Lalu ia melihatnya, Madeline, hidup dan sehat, berdiri tepat di depannya. Ia memeluk adiknya erat-erat, berjanji tak akan mengulang kesalahan yang sama. Namun, sebuah pikiran segera memecahkan semuanya. Ishak langsung sadar bahwa dengan menyelamatkan keluarganya, ia justru mencelakakan keluarga Gaven. Ia memperingatkan Gaven bahwa kepala desa tidak bisa dipercaya dan jangan pernah bergantung padanya. Namun Gaven kebingungan, karena pria itu adalah pemimpin yang dihormati. Tak lama kemudian kepala desa muncul dengan wajah penuh perhatian palsu. Ishak tahu tak ada gunanya berdebat, tidak ada yang akan percaya padanya. Ia pamit dengan alasan kelelahan. Saat matahari terbenam, langit memerah seperti mengingat api yang membakar sepanjang hari. Malam turun dengan keheningan yang rapuh. Ishak teringat bagaimana ia dulu melarikan diri ke gunung setelah kehilangan keluarganya. Waktu itu kekuatannya bangkit beberapa minggu kemudian karena keberuntungan, namun sekarang ia tahu bagaimana mengembalikannya dalam 2 hari saja. Dengan rencana baru, ia menyelinap pergi dari perkemahan. Desa itu kini jauh lebih hancur akibat amukan Sieval. Namun sebelum fokus pada kekuatannya, ada tikus lain yang harus ia basmi. Tatapannya tertuju pada rumah kepala desa. Ia tiba tepat ketika terdengar teriakan minta tolong. Adik Gaven terpojok oleh 2 anjing buas milik kepala desa. Hewan itu menggeram, siap menerkam. Kepala desa mencengkeram gadis itu, ucapannya penuh nada menjijikkan. Ia mengejek bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Namun suara lain memotong kegelapan. Ishak memanggilnya sebagai sampah. Kepala desa menoleh, marah karena ada yang berani mengganggu. Ishak berdiri dengan tatapan yang menjanjikan dunia penuh rasa sakit. Dengan satu perintah, kepala desa melepaskan anjing-anjing buasnya. Ishak panik, ia hanyalah anak biasa. Ia melompat menjauh dan menarik kedua anjing itu pergi dari gadis itu. Gerakannya luas meski tubuhnya lemah.
ia menutup pintu keras-keras di belakangnya. Kepala desa hanya menyeringai dan meraih kapak, siap memberi monolog jahat. Ia mengaku mengatur kematian orang tua Ishak demi mendapatkan adiknya. Namun Ishak mencibir, bertanya apakah ia sudah selesai. Ia membeberkan seluruh konspirasi dengan Kaun Rafael. Kepala desa terkejut dan bertanya siapa yang membocorkan. Ishak menjawab bahwa kepala desa sendiri yang mengaku di kehidupan sebelumnya. Ia sudah pernah membunuh pria itu sekali. Tepat setelah pengakuan yang sama, dengan senyum dingin, ia mengatakan bahwa ia menantikan pengulangannya. Percakapan berakhir, Ishak menerjang dengan kecepatan mematikan. Kepala desa mengayunkan kapaknya dengan cepat, namun bagi seseorang dengan 20 tahun pengalaman bertarung, gerakannya sangat mudah dibaca. Ishak melesat melewati penjagaan lawannya, pisaunya terangkat, siap mengakhiri segalanya, bila itu menembus dalam, menjadi darah pertama dalam tarian maut mereka. Kepala desa menatap tak percaya, tidak mampu memahami bagaimana seorang anak kampung bisa memiliki kemampuan seperti itu. Ia mengabaikan serangan itu sebagai keberuntungan semata dan mengayunkan kapaknya dengan amarah yang baru. Ishak menghindar dengan mudah, lalu membalas dengan hantaman tubuh yang kuat. Ia menekan keunggulannya, pisaunya bergerak cepat dengan kilatan niat membunuh. Kepala desa terengah, menuntut tahu dari mana seorang anak desa mempelajari gerakan seperti itu. Ishak menjawab dengan dingin bahwa satu-satunya hal yang perlu ia pikirkan adalah akhir menyakitkan yang sudah menunggunya. Ishak melompat ke udara, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan yang menentukan. Namun kepala desa mengungkap kartu trufnya. Ia seorang pengguna sihir. Tentu saja begitu, gelombang energi emas meledak, menghantam Ishak dan melemparkannya ke sudut ruangan. Ishak menggertakkan gigi, pikirannya berputar akibat serangan sihir yang tak terduga. Tubuhnya membentur dinding dengan keras. Saat itu ia menyadari dengan ngeri bahwa kepala desa memiliki elemen listrik. Ia mengingat kehidupan pertamanya, ketika membunuh pria ini menjadi hal sepele begitu kekuatannya bangkit. Kepala desa mengejeknya, mengungkap bahwa janji Kaun jauh lebih besar daripada sekadar gelar. Ia diberi anugerah tertinggi, Kaun membantunya membangkitkan kemampuan sihirnya sendiri. Kekuasaan para bangsawan kembali terlihat jelas. Para tiran yang memeras rakyat demi kepentingan mereka, seluruh sistem penindasan mereka dibangun di atas kekuatan warisan yang menakutkan. Dengan menyalurkan arus listrik, mereka bisa bergerak secepat kilat dan menciptakan penghalang yang hampir mustahil ditembus. Para bangsawan mampu menenun sihir rumit, simbol-simbol mereka bercahaya dengan energi liar yang tak terjinakkan. Di saat paling kejam, mereka bisa mengubah musuh menjadi abu hanya dengan satu gerakan tangan. Kisah resmi mengatakan bahwa kekuatan itu adalah anugerah para dewa, mandat ilahi agar para bangsawan melindungi umat manusia dari gerombolan iblis. Namun Ishak tahu itu hanya propaganda untuk membodohi rakyat. Kebenarannya jauh lebih sederhana. Siapa saja bisa mendapatkan kekuatan itu dengan pil khusus, obat rahasia buatan para bangsawan untuk memberi karunia listrik pada orang yang mereka pilih. Kepala desa membenarkan janji Sang Kaun, merasa kekuatan mengalir deras di dalam tubuhnya. Ia bermimpi meninggalkan desa ini dan naik kelas menjadi bagian dari kaum elit. Namun Ishak hanya menyeringai, mengatakan bahwa ia hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja. Marah, kepala desa melepaskan ledakan listrik lain, muak dengan perlawanan anak itu, tapi Ishak melihat kenyataannya. Pria itu hanyalah pemula yang hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Ishak tahu ia bisa mengalahkan amatir seperti ini, namun tanpa kekuatannya sendiri, satu sentuhan saja bisa membuatnya gosong seketika. Ia menghindari satu lagi ledakan liar, pikirannya berpacu mencari celah di antara serangan yang ceroboh itu, dan saat itulah ia melihatnya, sebuah kilasan ide di sudut ruangan, gulungan kawat tembaga, konduktor sempurna untuk sihir listrik yang tidak terkontrol. Kepala desa mengolok, menyatakan bahwa tidak ada tempat lagi bagi Ishak untuk lari. Dengan rencananya terbentuk, Ishak meraih gulungan kawat itu, siap membalik keadaan. Ia tahu ini taruhan nekat dengan peluang satu kali sukses. Ia dengan cepat mengikat salah satu ujung kawat, memasang bagian pertama dari jebakannya. Ia berlari melintasi ruangan, mengulur kawat itu sementara kepala desa semakin mendekat. Ujung kawat lainnya ia kaitkan pada pedang dan perisai hias, membentuk rangkaian mematikan. Ia melilitkan kawat itu pada gagang pintu logam, menyelesaikan bagian terakhir dari jebakannya. Rangkaian itu berlanjut hingga ke lampu gantung besi berat yang tergantung di langit-langit. Semua sudah siap, Ishak hanya perlu membuat lawannya mengeluarkan serangan terbaiknya. Sebuah senyum percaya diri muncul di wajahnya. Rencananya sederhana, tetapi efektif. Ia mengejek kepala desa, menantangnya dengan mengatakan bagaimana mungkin ia menyebut dirinya bangsawan jika satu anak desa saja tidak bisa ia pukul. Kepala desa mengaum marah, terpancing oleh ejekan kuno yang selalu berhasil memancing penjahat. Ia melepaskan ledakan besar listrik emas yang liar. Sudah muak dengan permainan itu, mata Ishak menyipit. Inilah momen yang ia tunggu. Ia melemparkan gulungan kawat tepat ke jalur serangan. Energi mentah menghantam tembaga, mengubah jebakan sederhana itu menjadi kabel hidup yang mematikan. Kilatan kemenangan muncul di mata Ishak. Rencana nekatnya bekerja sempurna. Dengan tendangan terarah terakhir, ia mengirim gulungan kawat itu ke posisi yang tepat. Kepala desa terkejut, tidak menyangka kawat itu kini mengalirkan listrik dari serangannya sendiri. Jaring itu membelit tubuhnya rapat menjadi penghantar bagi kejatuhannya yang memalukan.
ia tersandung kehilangan kendali sepenuhnya oleh bocah yang sejak awal ia anggap bukan siapa-siapa. Ishak akhirnya memperlihatkan perangkap yang sudah ia bangun, setiap gerakan menghindar adalah kesempatan untuk memutar jaring yang terisi oleh serangan musuhnya sendiri. Wajah kepala desa berubah ngeri ketika menyadari bahwa ia sudah dipermainkan sejak langkah pertama. Ishak menyatakan kemenangannya saat perangkap itu aktif sepenuhnya. Kekuatan Alderman berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Tubuhnya terlempar ke belakang terperangkap dalam prisma listrik yang ia ciptakan. Teriakannya hilang ditelan oleh sihir yang dulu ia gunakan dengan sombong. Alderman berlutut di tengah puing-puing bertanya bagaimana mungkin seorang bocah bisa mengalahkannya. Ishak menoleh dengan ekspresi kesal karena pria itu masih hidup. Ia bahkan mengaku heran kepala desa bisa bertahan dari sengatan listrik sebesar itu. Namun ketika Ishak mengambil pisau di tanah, rasa percaya diri Alderman berubah menjadi tawar-menawar putus asa. Ia menawarkan tempat di antara para bangsawan juga hadiah dari Sang Kaun sebagai imbalan atas bakat Ishak. Tetapi tatapan Ishak dingin. Ia bertanya bagaimana pria itu bisa memohon setelah apa yang ia lakukan pada adiknya. Kepala desa kebingungan bersikeras bahwa ia tidak pernah menyentuh Madeline. Setidaknya dalam garis waktu ini, Ishak hanya berdiri menjulang di hadapannya dengan kesabaran yang sudah habis. Bayangan masa depannya muncul di belakangnya seperti janji akan pembalasan. Ia menegaskan bahwa di kehidupan manapun pertemuan mereka akan selalu berakhir dengan cara yang sama. Dengan satu tebasan yang brutal Ishak menepati janji kehancurannya. Kekuasaan kepala desa berakhir dalam genangan darahnya sendiri di lantai. Ancaman itu kini benar-benar lenyap.